Semoga sehat selalu. Masker dan menjaga jarak. Assalamualaikum. Kuliner, kerajinan tangan, aksesoris dan fashion, periklanan serta games merupakan kegiatan ekonomi kreatif yang sedang booming akhir-akhir ini. Pemuda masa kini yang mudah menjangkau segala informasi melalui internet memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam ekonomi kreatif bangsa. Saat ini, sektor ekonomi kreatif menjadi semakin penting dan semakin besar sumbangsinya terhadap perekonomian nasional. Berikut adalah fakta dan datanya. Setelah pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perdagangan internasional, kuliner, kerajinan tangan, aksesoris dan fashion, periklanan serta games merupakan kegiatan ekonomi kreatif yang sedang booming akhir-akhir ini. Pemuda masa kini yang mudah menjangkau segala informasi melalui internet memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam ekonomi kreatif bangsa. Saat ini, sektor ekonomi kreatif menjadi semakin penting dan semakin besar sumbangsinya terhadap perekonomian nasional. Berikut adalah fakta dan datanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya harus selalu tetap semangat. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perdagangan internasional, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, simak baik-baik ya. Konsep ekonomi kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Adapun karakteristik dari ekonomi kreatif yaitu ada 4. Yang pertama, kreasi intelektual, mencakup kreativitas, keahlian, dan talenta. Yang kedua, berbasis pada ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangannya tidak terbatas pada bidang usaha. Dan yang terakhir, yaitu konsep yang dibangun bersifat relatif. Ada apa saja sih sektor ekonomi kreatif itu? Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor, yaitu meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik,
seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan software, televisi dan radio atau broadcasting, dan yang terakhir ada riset dan pengembangan. Mari kita bahas satu persatu ya. Sektor pertama yang akan kita bahas yaitu tentang periklanan. Coba kalian perhatikan, sekarang banyak sekali kan iklan-iklan dengan konsep kreatif. Nah, kegiatan periklanan kreatif ini sangat memanfaatkan media dalam proses pendistribusiannya. Kegiatan periklanan merupakan komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Kegiatan ini bisa meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan. Periklanan ini bisa berupa iklan TV, radio, brosur, iklan sosial media, spanduk, dan lain-lainnya untuk memasarkan produk atau jasa. Sektor ekonomi kreatif selanjutnya adalah arsitektur. Ekonomi kreatif dan arsitektur berkaitan dari segi desain. Desain interior sudah mulai berkembang pesat loh. Tidak hanya untuk desain di rumah, tapi juga untuk desain perkantoran atau ruang publik lainnya. Sektor yang ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi, melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Sektor yang keempat yaitu kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produk, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Adapun contohnya seperti barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam atau buatan, kulit, rotan, logam, dan yang lainnya. Sektor selanjutnya yaitu desain. Kreativitas ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Sektor selanjutnya yaitu fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain, produksi barang, konsultasi lini produk, dan juga distribusi. Sektor video, film, dan fotografi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Mencakup juga di dalamnya ada penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, dan lainnya. Sektor yang kedelapan yaitu permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Sektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Sektor musik. Sektor ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Sektor showbiz atau seni pertunjukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, drama, musik, dan yang lainnya. Sektor penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, dan yang lainnya, serta kegiatan kantor berita dan para pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, dan juga penerbitan foto, percetakan lukisan, dan lain-lain. Sektor yang ke-12 yaitu layanan komputer dan piranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, dan yang lainnya. Sektor yang ke-13 yaitu televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi produksi dan pengemasan acara televisi seperti kuis, reality show, infotainment, dan yang lainnya. Kegiatan ini juga mencakup penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio. Sektor yang terakhir yaitu riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut.
Adapun contohnya seperti penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra, seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Industri kreatif sudah ada sejak lama di Indonesia, tetapi dulu masih disebut dengan istilah ekonomi industri dan ekonomi informasi. Penggunaan istilah ekonomi kreatif dimulai pada tahun 2001, yaitu ketika Joe Hawkins menerbitkan bukunya yang mengulas tentang industri kreatif. Ekonomi kreatif muncul sejak masa pemerintahan Presiden SBY dan berlanjut pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini. Selain itu, kemunculan industri di Indonesia juga dikarenakan mulai adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang sudah berkembang beberapa tahun sebelumnya. Berikut adalah kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan di daerah di Indonesia. Seorang wirausahaan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat, menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan sebelumnya. Itu artinya dalam sebuah kreativitas ada perbedaan dengan yang sudah ada sebelumnya. Sahabat belajar, konsep kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins dalam bukunya The Creative Economy, How People Make Money from Ideas. Saat itu Hawkins menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas setelah melihat pada tahun 1997. Amerika Serikat menghasilkan produk hak kekayaan intelektual senilai 414 miliar dolar yang menjadikan HKI sebagai barang ekspor nomor 1 di Amerika Serikat. Lalu, seperti apa ya ekonomi kreatif di Indonesia? Intelektual senilai 414 miliar dolar yang menjadikan HKI sebagai barang ekspor nomor 1 di Amerika Serikat. Lalu, seperti apa ya ekonomi kreatif di Indonesia? Sahabat belajar, konsep ekonomi kreatif di Indonesia mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009, era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stok knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Stock knowledge adalah bekal atau modal berupa pengalaman yang dipadukan dengan pengetahuan secara memadai untuk memberikan gagasan atau ide. Sahabat belajar, dalam Impres nomor 6 tahun 2009 ada 14 klaster yang termasuk produk atau karya kreatif atau industri kreatif. Apa saja itu? Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, periklanan atau advertising. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan. Yang kedua, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. Misalnya, arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan sejarah. Yang ketiga, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Kita lanjut ya, yang keempat, kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses produknya. Yang berikutnya adalah desain.
Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran. Wah, siapa nih sahabat belajar yang suka mendesain? Nah, desain salah satu contoh ekonomi kreatif. Yang berikutnya adalah fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya. Yang selanjutnya adalah video, film, dan fotografi. Wah, siapa ya yang suka nonton film? Apa kira-kira film kesukaanmu? Nah, film juga merupakan bagian daripada ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Kita lanjut ya sahabat belajar, yaitu permainan interaktif atau game. Nah, di antara kalian pasti ada kan yang suka main game? Coba kamu sebutkan, apa game kesukaan kamu? Nah, permainan interaktif atau game juga merupakan bagian daripada ekonomi kreatif. Suatu saat semoga di antara kalian bisa menciptakan game ya, bukan hanya sebagai pemakai. Yang berikutnya adalah musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Siapa nih yang suka cover lagu? Lagu apa yang sering kamu cover? Nah, itu juga termasuk bagian daripada ekonomi kreatif. Kita lanjut kepada seni pertunjukan atau showbiz. Misalnya ada pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, dan yang lain-lain termasuk kepada seni pertunjukan atau showbiz. Kita lanjut kepada ekonomi kreatif yang berikutnya adalah penerbitan dan percetakan. Kalau ini sudah cukup paham ya mengenai penerbitan dan percetakan. Misalnya, siapa yang suka buat poster? Nah, poster juga termasuk kepada bagian penerbitan dan percetakan. Selanjutnya adalah layanan komputer dan peranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi. Kita lanjut kepada televisi dan radio atau sering disebut dengan broadcasting. Nah, siapa yang pernah melihat kuis atau reality show dan infotainment? Nah, itu juga termasuk bagian daripada ekonomi kreatif di bidang televisi dan radio. Dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Sahabat belajar, di Indonesia, perkembangan industri kreatif diyakini akan menjadi modal dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau yang sering kita singkat dengan MEA. Sektor industri kreatif dipercaya mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Nah, sahabat belajar, dari 14 klaster industri kreatif yang sudah dijelaskan tadi, kamu lebih tertarik di bidang apa ya? Dan mengapa kamu tertarik dalam bidang itu? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Demikian penjelasan konsep ekonomi kreatif di Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang mampu menjaga kearifan lokal sehingga terjalin keseimbangan antara modernitas dan kelestarian budaya melalui inovasi dan kreasi masyarakatnya. Produk-produk kreatif Kabupaten Bandung memiliki potensi besar untuk menghadapi pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dengan hasil produk-produk yang termasuk ke dalam 15 subsektor ekonomi kreatif. Nah, kami mencoba untuk Kabupaten Bandung ini sedikit difokuskan di 6
kreatif merupakan konsep ekonomi yang mampu menjaga kearifan lokal sehingga terjalin keseimbangan antara modernitas dan kelestarian budaya melalui inovasi dan kreasi masyarakatnya. Produk-produk kreatif Kabupaten Bandung memiliki potensi besar untuk menghadapi pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dengan hasil produk-produk yang termasuk ke dalam 15 subsektor ekonomi kreatif. Nah, kami mencoba untuk Kabupaten Bandung ini sedikit difokuskan di 6 subsektor, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di luar subsektor itu juga bisa kita angkat gitu. 6 subsektor ekonomi kreatif yang menjadi fokus adalah komunitas yang sudah terlihat kreativitas dan produktivitasnya. Pertama, komunitas desain, kerajinan atau craft. 3, komunitas fashion, komunitas musik, seni pertunjukan, dan yang keenam, kuliner. Seperti apa yang disampaikan dari Badan Ekonomi Kreatif. Fokus adalah komunitas yang sudah terlihat kreativitas dan produktivitasnya. Pertama, komunitas desain, kerajinan atau craft. 3, komunitas fashion, komunitas musik, seni pertunjukan, dan yang keenam, kuliner. Seperti apa yang disampaikan dari Badan Ekonomi Kreatif Nasional, bahwa ada termasuk 2 subsektor yang menjadi andalan. Ya, sektor pertama adalah sektor craft. Craft ini atau kerajinan ini akan menjadi andalan kita semua. Dan yang kedua adalah kuliner. Ini memungkinkan kita bisa menjual keluar. Karena kuliner ini hampir semua orang itu makan gitu. Jadi bagaimana daya cipta kreativitas di kuliner ini sangat tinggi untuk Kabupaten Bandung. Apakah ekonomi kreatif itu? Nah, kalian bisa melihat pada tayangan video ini beberapa produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat anak-anak. Lantas, apakah yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Jadi, inti dari ekonomi kreatif adalah gagasan atau ide. Gagasan atau ide dalam ekonomi kreatif adalah kreativitas yang orisinil dan dapat dimiliki sebagai hak kekayaan intelektual anak-anak. Baik, kita akan melanjutkan. Bagaimana alasan mengapa ekonomi kreatif penting dibangun di Indonesia? Yang pertama, memberikan peluang kontribusi ekonomi yang signifikan. 2, dapat menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga, berpotensi menciptakan inovasi dan kreativitas bangsa. Yang keempat, dapat membangun citra dan identitas bangsa. Kelima, ekonomi kreatif dapat mengembangkan prinsip ekonomi yang berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Yang keenam, dapat menciptakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan yang ketujuh, memberikan dampak sosial yang positif, seperti meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, semakin luasnya kesempatan berusaha. Nah, itu beberapa alasan prinsip ekonomi yang berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Yang keenam, dapat menciptakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan yang ketujuh, memberikan dampak sosial yang positif, seperti meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, semakin luasnya kesempatan berusaha. Semakin luasnya kesempatan berusaha. Dapat menciptakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan yang ketujuh, memberikan dampak sosial yang positif, seperti meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, semakin luasnya kesempatan berusaha. Manfaat ekonomi kreatif anak-anak. Manfaat yang pertama, munculnya bisnis startup. Tentunya kalian sudah memahami apa startup itu. Startup merupakan perusahaan rintisan atau perusahaan yang baru saja dibangun dan bergerak dalam bidang teknologi dan informasi.
Contohnya ada Gojek, shop online seperti Bukalapak, kemudian ada Blibli.com, Lazada, Shopee, Tiket.com, Traveloka, dan sebagainya. Yang kedua, percepatan inovasi. Dan yang ketiga, bisnis menjadi lebih kompetitif karena masing-masing berusaha untuk menghasilkan inovasi yang terbaik yang bisa diminati oleh masyarakat. Tiga, bisnis menjadi lebih kompetitif karena masing-masing berusaha untuk menghasilkan inovasi yang terbaik yang bisa diminati oleh masyarakat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Yang keempat, menciptakan manusia kreatif. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas produk. Nah, kalian bisa melihat pada tayangan video ini anak-anak. Pada tayangan video di samping ini adalah produk masker yang dibuat di masa pandemi ini. Ini hasil kreativitas dari salah satu desain Indonesia yang membuat masker dengan indah dan kualitas yang bagus, berbeda dengan masker-masker yang dijual di pasaran anak-anak. Sehingga masker-masker ini dapat menembus pasaran luar negeri dan dalam negeri. Dijual di pasaran anak-anak, sehingga masker-masker ini dapat menembus pasaran luar negeri dan dalam negeri. Yang keenam, bisa membuka lapangan kerja. Dan yang ketujuh, juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi anak-anak. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari ekonomi kreatif. Banyak sekali bukan anak-anak manfaatnya? Baik, kita akan melanjutkan. Ini adalah aktivitas yang bisa kalian lakukan untuk memahami tentang startup. Dunia startup sedang menjadi suatu tren di Indonesia akhir-akhir ini. Berbagai kisah sukses dari startup lokal seperti Gojek, Bukalapak, atau Traveloka menjadi pemicu semangat munculnya startup baru. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, banyak startup baru yang bermunculan. Sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia, dikutip dari Daily Social. Potensi pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun juga menjadi katalis mendirikan sebuah startup. Sumber dari https://rintisenstartup.com. Nah, lakukan aktivitas berikut ini dengan cara mengerjakan soal-soal di bawahnya anak-anak. Internasional, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, simak baik-baik ya. Konsep ekonomi kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Adapun karakteristik dari ekonomi kreatif yaitu ada 4. Yang pertama, kreasi intelektual, mencakup kreativitas, keahlian, dan talenta. Yang kedua, berbasis pada ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangannya tidak terbatas pada bidang usaha. Dan yang terakhir, yaitu konsep yang dibangun bersifat relatif. Ada apa saja sih sektor ekonomi kreatif itu? Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor, yaitu meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan software, televisi dan radio atau broadcasting, dan yang terakhir ada riset dan pengembangan. Mari kita bahas satu persatu ya. Sektor pertama yang akan kita bahas yaitu tentang periklanan. Coba kalian perhatikan, sekarang banyak sekali kan iklan-iklan dengan konsep kreatif. Nah, kegiatan periklanan kreatif ini sangat memanfaatkan media dalam proses pendistribusiannya. Kegiatan periklanan merupakan komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Kegiatan ini bisa meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan.
Periklanan ini bisa berupa iklan TV, radio, brosur, iklan sosial media, spanduk, dan lain-lainnya untuk memasarkan produk atau jasa. Sektor ekonomi kreatif selanjutnya adalah arsitektur. Ekonomi kreatif dan arsitektur berkaitan dari segi desain. Desain interior sudah mulai berkembang pesat loh. Tidak hanya untuk desain di rumah, tapi juga untuk desain perkantoran atau ruang publik lainnya. Sektor yang ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi, melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Sektor yang keempat yaitu kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produk, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Adapun contohnya seperti barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam atau buatan, kulit, rotan, logam, dan yang lainnya. Sektor selanjutnya yaitu desain. Kreativitas ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Sektor selanjutnya yaitu fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain, produksi barang, konsultasi lini produk, dan juga distribusi. Sektor video, film, dan fotografi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Mencakup juga di dalamnya ada penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, dan lainnya. Sektor yang kedelapan yaitu permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Sektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Sektor musik. Sektor ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Sektor showbiz atau seni pertunjukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, drama, musik, dan yang lainnya. Sektor penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, dan yang lainnya, serta kegiatan kantor berita dan para pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, dan juga penerbitan foto, percetakan lukisan, dan lain-lain. Sektor yang ke-12 yaitu layanan komputer dan piranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, dan yang lainnya. Sektor yang ke-13 yaitu televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi produksi dan pengemasan acara televisi seperti kuis, reality show, infotainment, dan yang lainnya. Kegiatan ini juga mencakup penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio. Sektor yang terakhir yaitu riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut. Adapun contohnya seperti penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra, seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Industri kreatif sudah ada sejak lama di Indonesia, tetapi dulu masih disebut dengan istilah ekonomi industri dan ekonomi informasi. Penggunaan istilah ekonomi kreatif dimulai pada tahun 2001, yaitu ketika Joe Hawkins menerbitkan bukunya yang mengulas tentang industri kreatif. Ekonomi kreatif muncul sejak masa pemerintahan Presiden SBY dan berlanjut pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini.
Selain itu, kemunculan industri di Indonesia juga dikarenakan mulai adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang sudah berkembang beberapa tahun sebelumnya. Berikut adalah kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan di daerah di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3, strategi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif antara lain 1. Menyiapkan insentif, yang kedua, membuat roadmap industri, yang ketiga, memberi perlindungan hukum, yang keempat, membuat program yang komprehensif, dan yang terakhir, membentuk Indonesia Creative Council. Sedangkan upaya pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan antara lain sebagai berikut. Oke anak-anak, itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami